Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahil baliwati hujjatuh wal wasi'ati rahmatu wal adhimatu qudratu wal jalilatu hikmatu. Istafa min ibadihi rusulan huda wa sulaha tuqa yad'una ilaihi wa yadhulluna alaihi. Allahumma salli wa sallim wa sarrif wa majjid wa azim ala safi asfiyai wa khatami anbiya'i Qutbi dawairil irfan wa imami ahli islam wal iman wal ihsan al-mukhtar min adhan al-habibil a'zam wa kanzil al-mutalsam sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi bi ihsan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafikun. Amma ba'du, ayyuhal hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di malam hari ini kita akan membaca Nailur Raja halaman 204 yang disebutkan walil hamdi arkanun khamsatun. Alhamd, memuji Allah itu ada 5 rukunnya. Tentunya yang pertama yang memuji yaitu munsyul hamd, yang melakukan pujian. Yang kedua adalah mahmud, yang dipuji yaitu Allah al-mun'im, yang memberi nikmat. Yang ketiga mahmud b, alat yang digunakan untuk memuji yaitu lidah. Yang keempat adalah mahmud alaih, alasan untuk memuji yaitu nikmat. Dan yang kelima sighah, lafaz yang diucapkan untuk memuji. Kalau kita memuji Allah, kita katakan alhamdulillah. Kalau kita memuji orang lain seperti Zaidun karimun, Zaid mulia, itu rukun pujian yang harus ada setiap kita melakukan pujian. Berikutnya alhamd atau memuji itu ada 4 macam. Yang pertama hamdu qadimin li qadimin, pujian yang datang dari yang maha dahulu untuk yang maha dahulu, yaitu pujian Allah Subhanahu wa taala untuk Allah yang maha dahulu. Hamdulillah li nafsih, artinya Allah memuji dirinya. Contohnya kaqaulihi ta'ala ni'mal maula wa ni'man nasir, Allah memuji dirinya, pelindung yang terbaik adalah Allah, penolong yang terbaik adalah Allah. Surat Al-Anfal ayat 40. Berikutnya bagian yang kedua dari pujian itu adalah hamdu qadimin li hadisin, pujian yang datang dari yang maha dahulu, yang datang dari Allah untuk yang baru, untuk makhluk. Hamdulillah li ba'di ibadih, pujian Allah terhadap sebagian hambanya. Seperti contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad ayat 30, faqala ta'ala ni'mal abdu innahu awwab, sebaik-baiknya hamba adalah dia. Siapa yang dimaksud? Ni'mal abdu adalah Sulaiman, sebaik-baiknya hamba adalah Nabi Sulaiman. Innahu awwab, innahu raja, sesungguhnya Nabi Sulaiman ialah selalu kembali ila taatillah, kepada taat kepada Allah. Tawwab, selalu kembali untuk bertobat ilaihi, kepada Allah. Mimma yakrahuhu minhu, dari apa yang tidak disukai oleh Allah yang ada dalam diri Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman selalu bertobat. Ini menurut tafsir At-Tabari. Nabi Sulaiman adalah nabi kana muti'an lillahi kasirus shalah, seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak melakukan salat. Nabi Sulaiman karena begitu taatnya kepada Allah, karena begitu banyaknya ibadah kepada Allah, sehingga semua makhluk pada waktu itu termasuk angin dan yang lainnya ditundukkan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Sehingga Nabi Sulaiman kalau punya kendaraannya itu naik angin,
Mau kemana-mana Nabi Sulaiman itu selalu naik angin. Mau ke barat, mau ke timur, mau kemana, hadir kemanapun, beliau tinggal memanggil angin. Angin datang kepada Nabi Sulaiman, lalu angin membawa Nabi Sulaiman sesuai yang diinginkan oleh Nabi Sulaiman. Sehingga pernah terjadi Nabi Sulaiman kedatangan di majelisnya, namanya ini majelis para nabi dan para rasul, itu selalu mengadakan seperti ini, penjelasan tentang keagamaan. Makanya tugas seperti ini adalah tugas yang paling mulia. Acara yang paling seperti ini acara yang paling mulia. Apa yang kita lakukan ini dari semua yang ada, dari ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang paling mulia dan yang paling utama, yang kita duduknya kita mengkaji ilmu agama. Suatu ketika Nabi Sulaiman duduk bersama umatnya, ternyata ada salah seorang di antara umat Nabi Sulaiman datang kepada Nabi Sulaiman dalam keadaan ketakutan. Pada saat orang itu datang kepada Nabi Sulaiman, dia berkata, "Wahai Nabi Sulaiman, aku selalu diikuti oleh orang itu. Di rumah diikuti, kemana aku berjalan diikuti, sekarang juga diikuti. Aku ketakutan, wahai Nabi Sulaiman. Coba kirim aku melalui mukjizatmu, melalui angin, ke tempat yang tidak mungkin bisa terjangkau oleh orang tersebut. Dengan mata yang melotot mengikuti di antara umat Nabi Sulaiman alaihissalam." Namun setelah orang ini pergi, maka Nabi Sulaiman didatangi oleh orang yang mengikuti tadi. Ternyata yang mengikuti dan melotot tadi adalah malaikat pencabut nyawa. Lalu dia berkata kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Sulaiman, matinya dia bukan di tempat ini. Tapi kenapa ada di tempat ini?" Kata Nabi Sulaiman, "Sudah, dia mati di mana? Kamu susut saja ke sana sesuai dengan perintah Allah. Sudah aku kirim sesuai dengan kehendaknya." Akhirnya apa? Orang tersebut mati sesuai dengan ajalnya, di mana tempat kematiannya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara kemukjizatan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang angin pun tunduk kepada dirinya. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam, pada saat Nabi Sulaiman menaiki angin, maka beliau dengan pakaian kebesarannya dan tunduknya angin kepada beliau, beliau kagum kepada dirinya dan kerajaannya. La mulka ba'di, ya Allah, berilah aku kerajaan yang tidak ada yang memiliki kerajaan seperti itu. Tidak ada raja seperti Nabi Sulaiman. Akhirnya apa? Nabi Sulaiman tatkala dibawa oleh angin, di tengah-tengah dibawa oleh angin, diturunkan sama angin. Ditanya, "Kenapa kau menurunkan aku, wahai angin? Tidakkah kamu diperintahkan oleh Allah untuk tunduk kepadaku?" Maka angin berkata, "Aku diperintahkan untuk tunduk kepada kamu tatkala kamu hanya tunduk dan kagum kepada Allah. Tapi tatkala kamu, pikiran kamu, hati kamu kagum kepada dirimu, maka Allah memerintahkan aku untuk meletakkan kamu." Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala kepada dunia, "Ya dunya ikhdimi man khadamani wastakhdimi man khadamaki." Wahai dunia, mengabdilah, jadilah kamu budak orang yang mengabdi dan berbudak kepada diriku, dan perbudaklah orang yang mengabdi kepada dirimu. Sehingga dengan demikian perlu dalam kehidupan ini kita melakukan sholat berjamaah, perlu kita dalam kehidupan ini sholat sunnah, baca Al-Quran, menghadiri pengajian-pengajian, meninggalkan kesibukan-kesibukan dunia, menunjukkan kita tidak mengabdi atau menjadi budak dunia, agar dunia menjadi budak kita. Begitu yang dijelaskan oleh para ulama kita. Berikutnya, hamdu hadisin li hadisin, pujian yang baru, pujian makhluk untuk makhluk. Seperti diantara kita memuji yang lainnya. Ni'mar rajul Zaidun, umpamanya, paling baiknya orang laki-laki adalah Zaid. Begitulah segala macam bentuk pujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan yang terpuji pasti akan mendatangkan pujian yang baik. Kalau kita tidak melakukan kebaikan, tidak mungkin mendapatkan pujian yang baik. Sehingga diantaranya begitu menakjubkan pujian Allah Subhanahu wa taala melalui lidah baginda Nabi Muhammad SAW kepada salah seorang nabinya yang bernama Nabi Ayub. Sehingga baginda Nabi Muhammad SAW dalam memuji Nabi Ayub menyampaikan, "Man sabara ala su'i khalqi imra'atih
a'tahu Allah minal ajri mithla ma a'tahu Ayyub. Barang siapa yang bersabar atas kejelekan akhlak istrinya, perangai budi pekerti istrinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi pahala sebagaimana pahala yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ayyub. Nabi Ayyub mendapatkan pahala yang sangat besar karena diuji dengan 4 ujian yang sangat besar. Yang pertama, setan tatkala melihat ke langit lalu melihat Nabi Ayyub dipuji oleh para malaikat, maka setan tidak terima. Setan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diizinkan untuk menguji Nabi Ayyub. Ayyub sujud rukuk kepada Allah itu karena dia menjadi orang kaya. Ayyub sujud rukuk kepada Allah karena dia banyak mempunyai pengikut. Ayyub sujud kepada Allah, rukuk kepada Allah karena Ayyub, kata setan, dia mempunyai anak yang banyak, harta yang melimpah, pengawal yang banyak. Coba izinkan aku ya Allah, aku buktikan kalau Ayyub itu bukan siapa-siapa. Tatkala engkau cabut semua nikmat yang ada dalam dirinya, kekayaan, ketampanan, istri, demikian juga pengikut, tatkala semuanya dicabut ya Allah, kau akan tahu siapa Ayyub itu. Maka Allah mengizinkan untuk membuktikan bahwasanya illa ibadaka minhumul mukhlasin, ya, semua para hamba akan dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui bujukan setan. Setan akan mampu menjerumuskan kita dan menyesatkan kita kecuali hamba Allah yang ikhlas. Nabi Ayyub dipersilakan setan untuk mengujinya. Diuji dengan dihancurkan hartanya. Yang kedua diuji dengan dihancurkan anaknya, dimatikan anaknya. Yang ketiga diuji dengan diberi penyakit. Yang keempat umatnya meninggalkan Nabi Ayyub. Tatkala setan datang tiap menguji Nabi Ayyub sesuai dengan izin Allah, setan datang kepada Nabi Ayyub dan memberitahu kepada Nabi Ayyub. Nabi Ayyub hanya menjawab, alhamdulillah huwa a'tanihi wa huwa akhadaha. Segala puji bagi Allah, dialah yang memberi kepadaku semua nikmat itu dan dialah yang mengambil semua nikmat itu. Ternyata setan tidak mampu menyesatkan Nabi Ayyub. Ternyata setan tidak mampu menghentikan ibadah Nabi Ayyub. Ternyata setan tidak mampu membuktikan kalau Nabi Ayyub bukanlah hamba yang bersyukur, bukanlah hamba yang sujud rukuk semata karena Allah, bukan karena kekayaan, bukan karena harta, pengikut dan keturunan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kita betul-betul bisa memuji Allah, sehingga Allah memuji kita, memuji Allah dengan perkataan kita, memuji Allah dengan perbuatan kita, dan kita bisa dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita akan terselamatkan fid dini wad dunya wal akhirah dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah bihayallah 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 bismil khatimah. Ya Allah bihayallah 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 bismil khatimah. Wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.